Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dimanapun kita berada, kita selalu diberi kesehatan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ruang hasil kali dalam vektor. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah aljabar linier dengan dosen pengampu Elis Nurhayati, SPD, MPD. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu yuk, karena tak kenal maka tak aruh. Betul sekali. Nah, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Fajar Nurul Ihsan dengan NPM 192151066, kemudian ada Siti Nur Hopipa dengan NPM 192151126, dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Fitri Nur Hidayati dengan NPM 192151129. Karena kita sudah saling kenal, mari kita belajar bersama-sama dengan menyimak video selanjutnya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan mempresentasikan mengenai definisi RHD. Misalkan V adalah suatu ruang vektor dan vektor U, vektor V elemen V dengan notasinya adalah buka kurung siku vektor U, vektor V, tutup kurung siku dinamakan RHD atau ruang hasil dalam. Jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut, yang pertama, bersifat simetri, yang kedua bersifat aditivitas, yang ketiga bersifat homogenitas, yang keempat bersifat positivitas. Nah, untuk teman-teman semua dapat melihat ya di layar di sana terdapat notasi dari setiap sifat-sifatnya. Nah, next. Jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor U dinyatakan oleh panjang vektor U, yang didefinisikan dengan panjang vektor U sama dengan buka kurung siku vektor U, vektor U, tutup kurung siku pangkat setengah. Nah, kita bisa rubah bentuknya jadi akar buka kurung siku vektor U, vektor U, tutup kurung siku lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh untuk ruang hasil kali dalam Euclid atau R pangkat N, misalkan vektor U, vektor V elemen R pangkat N, maka buka kurung siku vektor U, vektor V, tutup kurung siku sebagai berikut. Nah, di sini ada buka kurung siku vektor U, vektor V, tutup kurung siku sama dengan U1, V1 ditambah U2, V2 ditambah titik-titik ditambah UN, Vn. Nah, di sini ada beberapa bentuk atau pembuktian. Yang pertama itu panjang vektor U sama dengan buka kurung siku vektor U, vektor U, tutup kurung siku pangkat setengah lebih besar sama dengan 0. Sama dengan U1, U1 ditambah U2, U2 ditambah titik-titik ditambah UN dikali UN tutup kurung pangkat setengah. Next. Nah, di sini ada penjabaran berikutnya. Yang pertama, buka kurung siku vektor U ditambah vektor V, vektor W, tutup kurung siku sama dengan buka kurung siku, buka kurung U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3, tutup kurung, buka kurung W1, W2, W3, tutup kurung siku. Nah, kemudian kita hitung atau kita kelompokkan menjadi 2, buka kurung U1 ditambah V1, tutup kurung W1 ditambah buka kurung U2 ditambah V2, tutup kurung W2 ditambah 3, buka kurung U3 ditambah V3, tutup kurung W3. Nah, kita hitung dengan menggunakan sifat distributif, menghasilkan 2U1 W1 ditambah 2V1 W1 ditambah U2 W2 ditambah V2 W2 ditambah 3U3 W3 ditambah 3V3 W3. Nah, menghasilkan 2U1 W1 ditambah U2 W2 ditambah 3U3
W3 ditambah 2 V1 W1 ditambah V2 W2 ditambah 3 V3 W3. Menghasilkan sifat aditivitas yaitu buka kurung siku vektor U, vektor W tutup kurung siku ditambah buka kurung siku vektor V, vektor W tutup kurung siku. Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu buka kurung siku K kali vektor U, vektor V tutup kurung siku sama dengan buka kurung siku, buka kurung KU1, KU2, KU3 tutup kurung, V1, V2, V3 tutup kurung siku. Nah, kita kelompokkan menjadi 2, buka kurung KU1 V1 tutup kurung ditambah buka kurung KU2 V2 tutup kurung ditambah 3, buka kurung KU3 V3 tutup kurung. Menghasilkan K buka kurung 2U1 V1 tutup kurung ditambah K buka kurung U2 V2 tutup kurung ditambah K buka kurung 3U3 V3 tutup kurung. Menghasilkan sifat homogenitas yaitu K buka kurung siku vektor U, vektor V tutup kurung siku. Nah, next. Nah, di sini ada contoh soal yaitu diketahui buka kurung siku vektor U, vektor V tutup kurung siku sama dengan AD ditambah CF di mana anggota dari vektor U yaitu ada A, B, dan C dan anggota dari vektor V yaitu ada D, E, F. Apakah buka kurung siku vektor U, vektor V tutup kurung siku merupakan hasil kali dalam? Nah, jawabannya yaitu dilihat dari aksioma keempat yang mana buka kurung siku vektor U, vektor U tutup kurung siku sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat lebih besar sama dengan 0. Misalkan nih kita ambil angka untuk anggota dari vektor U yaitu 0, 2, 0. Sehingga buka kurung siku vektor U, vektor U tutup kurung siku sama dengan 0. Padahal nih harusnya vektor U itu tidak sama dengan 0. Maka aksioma terakhir tidak terpenuhi. Nah, untuk buka kurung siku vektor U, vektor V tutup kurung siku sama dengan AD ditambah CF bukan merupakan hasil kali dalam. Baik, selanjutnya ada himpunan ortonormal. Nah, sebuah himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika semua pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut adalah ortogonal, artinya yaitu saling tegak lurus. Nah, himpunan ortonormal adalah himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau normnya 1. Selanjutnya ada contoh. Nah, contohnya U1 sama dengan 100 atau bisa dibentuknya seperti matriks 100 gini ya. Vektor basisnya yaitu sumbu X. Kemudian U2 010 dengan vektor basisnya yaitu sumbu Y. Kemudian U3 001 tulisannya seperti ini bisa. Vektor basisnya sumbu Z. Nah, sehingga norm U1 sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian norm U2 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Kemudian norm U3 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 sama dengan 1. Nah, secara operasional, misalkan T sama dengan C1, C2 sampai dengan Cn pada suatu ruang hasil kali dalam di mana T dikatakan himpunan vektor ortogonal jika ruang hasil kali dalam Ci, Cj sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah, sedangkan T dikatakan himpunan vektor ortonormal di mana jika untuk setiap I berlaku norm C atau panjang Ci sama dengan 1. Nah, untuk contohnya A sama dengan 10, min 10. Nah, ini pada ruang hasil kali dalam Euclid di atas bukan himpunan ortogonal. Nah, sedangkan untuk contoh B
1, 0, 0, min 1 pada ruang hasil kali dalam Euclides di atas merupakan himpunan ortonormal. Nah, untuk A 1 per akar 2, kemudian 1 per akar 2, min 1 per akar 2, 1 per akar 2 pada ruang hasil kali dalam Euclid di atas merupakan himpunan ortonormal. Nah, untuk contoh lagi, misalkan S sama dengan V1, V2 sampai dengan Vn adalah basis ortonormal untuk ruang hasil kali dalam V jika U adalah sembarang vektor pada V, maka U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 sampai dengan Kn Vn, yaitu untuk persamaan 1. Perhatikan bahwa untuk suatu I berlaku ruang hasil kali dalam U, V1, VI, sama dengan ruang hasil kali dalam K1 V1 ditambah K2 V2 sampai dengan Kn Vn gitu ya. Karena S merupakan himpunan ortonormal, maka ruang hasil kali dalam VI, Vj sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J, dan ruang hasil kali dalam VI, Vj sama dengan 1 untuk setiap I berlaku U, V1. Ruang hasil kali dalam U, Vi sama dengan Ki, di mana persamaan 1 merupakan kombinasi linier. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Nurul Ihsan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi proses Gram-Schmidt itu sendiri, di mana tujuan dari proses Gram-Schmidt itu sendiri yaitu mengubah suatu himpunan yang bukan ortogonal menjadi sebuah basis dari ortogonal sendiri. Nah, di mana terdapat suatu basis yaitu C1, vektor C1, vektor C2, dan sampai vektor Cn, di mana merupakan bagi basis dari suatu ruang hasil dalam V. Kemudian kita mengubah ke B itu merupakan basis dari ortonormal bagi V gitu. Jadi W1, W2, dan W3. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan basis itu sendiri terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu W1 sama dengan vektor C1 dibagi dengan panjang vektor C1. Nah, untuk yang kedua itu bisa dilihat ya, untuk gambarnya itu sendiri. Nah, kemudian rumus dari basis vektor ortonormal yang kedua itu, yang pertama kita tentukan dulu fraksi dari vektor fraksi yang pertama, yaitu fraksi terhadap W1 terhadap C2, atau fraksi basis ortonormal yang pertama terhadap vektor C2, di mana sama dengan hasil kali dalam vektor C2 terhadap basis ortonormal yang pertama dikali dengan ortonormal kedua, basis ortonormal yang pertama dibagi dengan panjang W1 sama dengan vektor C2 hasil kali dalam vektor C2 terhadap W1 dikali dengan W1. Nah, di mana vektor Q1 sama dengan vektor C2 dikurangi vektor dari V1. Nah, rumus akhir dari angka yang kedua yaitu W2, vektor W2 sama dengan atau basis W2 sama dengan vektor C2 dikurangi hasil kali dalam antara C2 terhadap W1 dikali dengan basis W1 atau ya. Kemudian dibagi dengan panjang dari rumus yang di atas. Jadi setelah kita menentukan basis setelah kita menentukan vektor satuan dari yang rumus di atas, kemudian kita
gunakan vektor satuan itu untuk menggunakan panjangnya gitu. Itu dari W2. Nah, dan merupakan vektor satuan searah. Adapun untuk langkah yang terakhir atau C3 atau langkah yang terakhir yang ketiga, vektor V2 sama dengan fraksi antara W terhadap C3 sama dengan hasil kali dalam antara C3 dikurang C3 terhadap W1 dikali dengan W1 ditambah hasil kali dalam C3 terhadap W2 dikali dengan W2, di mana Q2 sama dengan C3 vektor C3 dikurangi V2. Nah, di mana rumus akhir dari W3 sama atau basis yang ortonormal yang 3 yaitu vektor C3 dikurangi hasil kali dalam antara vektor C3 terhadap W1 dikali dengan W1 ditambah hasil kali dalam antara C2 terhadap W2 dikali dengan W2. Nah, dibagi dengan panjang dari rumus yang di atas, panjang vektor hasil dari yang di atas. Nah, di mana rumus W3 itu merupakan vektor satuan yang tegak lurus terhadap bidang W. Nah, di sini ada sebagai latihan atau contoh. Nah, terdapat suatu basis B, yaitu pertama ada vektor U1 yaitu 11, vektor U2 011 dan vektor U3 yaitu 001. Nah, basis B itu sendiri merupakan basis dari A, ruang hasil dalam Euclid di ruang 3 atau ruang ketiga. Transformasikan basis tersebut menjadi basis ortonormal. Nah, yang pertama itu kan V1 sama dengan U vektor U1 dibagi dengan panjang U1. Nah, hasilnya itu sendiri bisa dilihat ya, 1 per akar 3, 1 per 3 akar 3, 1 per 3 akar 3. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita tentukan dulu U2, vektor U2 dikurangi fraksi antara V1 terhadap U2 sama dengan U1 dikurangi U2 dibagi U3. Hasil kali dalam dari U2 terhadap V1 dikali V1. Nah, hasilnya itu 0,11 dikurangi 2 per akar 3. Ya, mohon maaf itu ya, harusnya itu 0, bukan U1 tetapi U2. 011 dikurangi 2 per akar 3 dikali 1 per 3 akar 3, 1 per akar 3 dan 1 per akar 3, di mana 2 per 3 akar 3 itu merupakan hasil dari hasil kali dalam antara vektor U2 terhadap V1. Nah, maka kita operasikan 011 dikurangi 2 per 3 2 per 3 2 per 3 sama dengan hasilnya itu negatif 2 per 3 1 per 3 dan 1 per 3. Maka basis ortonormal yang kedua yaitu kita tentukan dulu panjang dari hasil vektor satuan yaitu negatif 2 per 3, 1 per 3 dan 1 per 3, yaitu didapatkan akar 6 per 3. Maka kita operasikan sehingga hasilnya itu basis untuk ortonormal yang kedua yaitu 1 per 3 akar 6, 1 per 6 akar 6, dan 1 per 6 akar 6. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu V3. Nah, untuk sementara itu kita harus menentukan dulu hasil dari vektor U3 dikurangi fraksi antara W terhadap U3 sama dengan U3 yaitu U3 dikurangi U3 hasil kali dalam U3 terhadap V1 dikali V1 dikurangi dari proyeksi antara V3 terhadap V2 sama dengan dikali
dikali dengan V2. Nah, hasilnya itu bahwa 0,01 dikurangi 1/3 akar 3, di mana 1/3 akar 3 ini merupakan hasil kali dalam antara U3 terhadap V1 dikurangi 1/6 akar 6, di mana hasilnya itu hasil kali dalam antara U3 terhadap V2 dikali dengan V2. Maka dihasilkan 0,001 dikurangi 1/3 akar 1/3 dikurangi dengan negatif 1/3, 1/6, 1/6, maka didapatkan, kita operasikan, maka hasilnya itu 0, negatif 1/2 dan 1/2. Kemudian untuk menentukan basis ortonormal yang ketiga, yaitu kita tentukan dulu panjang dari rumus yang di atas. Jadi panjangnya itu kita akar pangkatkan ke semua vektor satuan dari 0, negatif 1/2 dan 1/2. Kemudian kita akarkan, maka didapatkan hasilnya itu 1/2 akar 2. Kemudian kita operasikan 0, negatif 1/2 dan 1/2 dibagi dengan 1/2 akar 2. Maka didapatkan hasil basis dari ortonormal yang ketiga, yaitu 0, 1/2 akar 2, 1/2 akar 2. Nah, sehingga V1, V2, V3 atau basis ortonormal itu sendiri yaitu 1/3 akar 3, 1/3 akar 3, 1/3 akar 3, negatif 1/3 akar 6, 1/6 akar 6, 1/6 akar 6, 0, negatif 1/2 akar 2, 1/2 akar 2. Maka V1 dan V2 merupakan basis ortonormal pada ruang dimensi ketiga dengan hasil kali dalam Euclides. Mungkin dari saya penyampaian materi sekian, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.